Apakah sudah terlihat PPT-nya, Bapak? Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sohib akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Fundamental Perusahaan terhadap Harga Saham Indeks Jakarta Islamic Index (JI). Dari latar belakang yang pertama, latar belakang dari judul ini tercipta, yaitu pertama dilihat dari tabel di atas bahwasanya dalam 5 tahun terakhir terdapat fluktuatif dari indeks JII maupun dari indeks IQ45. Namun dari sini performa dari indeks JII berbeda, sangat jauh berbeda daripada IQ45-nya. Sedang dari 5 tahun terakhir, JII ini mengalami penurunan sebesar minus 9%, sedangkan LQ45 mengalami peningkatan 6% selama 5 tahun. Pada fenomena fluktuasi pertumbuhan indeks harga saham JII yang terdapat pada tabel tersebut, maka peneliti memiliki judul Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Fundamental Perusahaan terhadap Harga Saham Indeks JII. Dengan rincian variabel makro yang digunakan adalah GDP, suku bunga, atau yang bisa disebut BI 7 day, dan nilai tukar. Sedangkan untuk rincian variabel fundamental perusahaan itu peneliti menggunakan rasio yang akan diambil dari rasio profitabilitas dan juga rasio utang atau kewajiban. Yang pertama ROE, yang kedua NPM, sedangkan untuk rasio utang yaitu DER. Rumusan masalah yang akan diambil dari penelitian ini ada 7. Yang pertama, apakah GDP nilai tukar, suku bunga, ROE, NPM, dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua, apakah GDP berpengaruh terhadap harga saham JII. Yang ketiga, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap saham JII. Yang keempat, apakah BI 7 day atau suku bunga berpengaruh terhadap harga saham JII. Yang kelima, apakah ROE perusahaan berpengaruh terhadap harga saham JII. Yang ketujuh adalah apakah NPM perusahaan berpengaruh terhadap harga saham JII. Dan yang terakhir adalah apakah DER perusahaan berpengaruh terhadap harga saham indeks JII. Kemudian dari rumusan masalah 7, maka tujuan penelitian ada 7 juga, yaitu seperti sebagaimana berikut: untuk menguji secara bersama-sama pengaruh GDP, nilai tukar, suku bunga, ROE, NPM, dan DER secara bersamaan. Lalu selanjutnya untuk menguji pengaruh GDP dan juga pengaruh terus terhadap harga saham JII, kemudian dan sebagainya. Lalu manfaat yang akan diambil untuk penelitian ini ada 3. Yang pertama, manfaat akademis. Manfaat akademis itu bisa diperoleh dari penelitian ini adalah penelitian ini bisa menjadi referensi tentang jenis indikator apa yang dapat mempengaruhi harga saham indeks JII. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat mengevaluasi indikator fundamental mana yang dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada perusahaannya, sehingga hal ini perusahaan dapat memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya agar menarik minat investor untuk menanam modalnya pada perusahaan saham, khususnya pada JII, indeks saham Jakarta Islamic Index. Terus manfaat yang ketiga adalah bagi investor, yaitu penelitian ini sebagai bahan evaluasi sebelum pengambilan keputusan investasi di saham syariah atau pada indeks Jakarta Islamic Index, serta investor dapat menganalisa indikator mana yang berpengaruh terhadap harga saham, sehingga investor dapat menilai modal, analisis risiko, dan memperoleh return yang besar di masa yang akan datang. Tujuan pustaka dari penelitian ini ada 10. Yang pertama, pasar modal syariah. Modal syariah. Yang kedua adalah saham syariah. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index JII. Yang keempat adalah tingkat suku bunga. Yang kelima adalah rasio return on equity atau ROE. Yang keenam, nilai tukar atau kurs. Yang ketujuh, net profit margin. Yang kedelapan adalah debit on equity ratio atau DER. Yang delapan atau BI 7 day, dan ROE yang selanjutnya yang terakhir adalah PDB, pendekatan pengeluaran.
Lalu yang digunakan, kajian pustaka yang digunakan untuk penelitian ini ada 5. Yang pertama dari Muarifin Santi Puspita 2018 dengan judul Pengaruh Fundamental Internal dan Eksternal terhadap harga saham IPU 45 yang menggunakan variabel ROE, DER, PBV, NPM, inflasi, PDB, dan nilai tukar. Lalu yang kedua mengatur dari penelitian Ayu Daira 2016 dengan judul Pengaruh Suku Bunga Inflasi Fundamental Perusahaan yang memiliki variabel independen, yaitu suku bunga, inflasi, EPS, ROE, DER. Yang ketiga adalah dari Reni Haryanti 2018, pengaruh kinerja keuangan dan franchise terhadap harga saham pada indeks saham syariah pada 2014-2017 yang memiliki variabel ROE, EPS, NPM, DER, dan franchise. Yang keempat adalah Hesniati dan Lita Kristina 2018 yang berjudul Pengaruh Fundamental dan Makroekonomi terhadap harga saham emiten terhadap yang terdaftar LQ45 Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan time series, lalu menggunakan variabel GDP, jumlah uang beredar, inflasi, nilai tukar. Yang kelima, yang terakhir adalah Siti Musdalifah yang di tahun 2018 berjudul Pengaruh Faktor Fundamental dan Faktor Makroekonomi terhadap beta saham perusahaan di JII 2010 sampai 2016. Penelitian ini juga menggunakan time series dan variabelnya menggunakan EPS, DAR, ES growth, inflasi, dan kurs. Rangka pemikiran yaitu sebagai berikut. Dari keenam variabel independen yaitu GDP, suku bunga, kurs, ROE, NPM, DER secara simultan mempengaruhi harga saham. Lalu secara individu atau parsial dari setiap variabel independen yang mempengaruhi harga saham. Lalu menggunakan analisis deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, lalu uji F dan uji T, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini adalah untuk menduga suatu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan dari penelitian ini terdapat di atas ini yaitu HO diterima dan H1 ditolak jika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk yang kedua pengambilan keputusannya yaitu HO ditolak dan H1 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel atau bisa dilihat dari nilai signifikannya yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis dari penelitian ini ada 7. Yang pertama, ya diduga variabel GDP, suku bunga, NPM, dan DER secara bersamaan, itu berpengaruh. Lalu yang selanjutnya itu adalah untuk mengetahui variabel satu persatunya, itu semuanya diduga untuk berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian itu jenis penelitian ini menggunakan metode yang digunakan kuantitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan diperoleh atau dengan cara pengambilan data yang sudah dipublikasi di website EDX, OJK, BI, dan BPS Pusat. Terus teknik analisis data, itu teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa analisis regresi linear berganda. Kemudian menilai goodness of fit suatu model, yaitu yang dimaksud adalah mengukur ketepatan nilai aktual suatu model melalui nilai determinasinya. Kemudian dilanjutkan dengan mengukur nilai F statistik dan nilai probabilitas signifikan T-nya. Kemudian yang terakhir hasil dan pembahasan. Gambaran umum yaitu objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan harga saham perusahaan yang terdaftar pada JII
periode 2016-2020. Dari seluruh populasi harga saham pada penelitian ini kemudian dipilih kembali dengan menggunakan proxy sampling, sehingga hasil proses seleksi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu di tabel samping ini harga saham perusahaan terdaftar di JII ada 30, lalu perusahaan yang mengeluarkan laporan lengkap dipublikasikan secara umum selama periode 2016-2020 ada 30 perusahaan. Lalu perusahaan yang selalu terdaftar dalam Jakarta Islamic Index 2016-2020 ada 13. Kemudian periode 2016-2020 adalah 5 tahun. Yang ke-5 tahun maka total sampel yang digunakan ada 65. Berikut adalah hasil pengambilan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang terdapat tadi. Ada 13, yang pertama Agro, Akra, ASI, ECBP, Info, INDF, KLBF, PTPP, TLKM, UNTR, Unilever, Wika, dan BSDE. Hasil analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif yang sudah dilakukan analisis sebagai berikut, yaitu sebagai di tabel di EPT ini. Kemudian hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas yang telah dilakukan menghasilkan bahwa nilai signifikannya sebesar 0,5, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal, sehingga data tersebut dapat diuji lebih lanjut. Kemudian hasil dari uji multikolinitas bisa dilihat dari tabel hasil uji SPSS di SPSS 20 ini. Model akan terjadi multikolinitas dikarenakan antara variabel yang saling berkorelasi. Maka dari atas ini syarat untuk model regresi bisa lulus uji multikolinitas harus memenuhi persyaratan nilai toleran lebih besar dari 0,10 atau 0,1 dan nilai fit-nya lebih kecil dari 10. Bisa dilihat dari variabel-variabel di atas bahwasanya toleransi dari setiap variabel semuanya memiliki toleran lebih besar dari 0,1. Lalu nilai fit-nya juga lebih kecil dari 10. Artinya model regresi tersebut dinyatakan lulus dari uji multikolinitas. Kemudian hasil uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi di sini peneliti mengambil keputusan dari tabel yang di samping, yaitu pedoman untuk menguji autokorelasi. Di sini model bisa dikatakan lolos uji autokorelasi, yaitu ada di kolom paling bawah, itu tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Yang keputusan tidak ditolak. Sohib, dipersingkat aja ya, Sohib. Baik, Bapak. Jangan dibaca semua. Baik, Bapak. Mohon maaf. Kemudian ini sudah lolos dari autokorelasi, maka model bisa diuji lebih lanjut. Heteros juga sudah diuji, maka sudah lolos dari uji heterosklerositas. Kemudian yaitu hasil dari uji determinasi. Uji determinasi ini adalah menilai F-square-nya pada tabel model Sumari akan sebesar 0,623, yaitu menandakan bahwa model dapat menerangkan variabel dependen sebesar 62%. Selebihnya sekitar 38% dijelaskan oleh variabel yang lainnya di luar model tersebut. Kemudian hasil uji F yaitu simultan menghasilkan bahwa F hitung sebesar 15,955, yaitu lebih besar dari F tabel yang sebesar 2,08. Maka dapat diartikan bahwa variabel GDP, suku bunga, kurus, ROE, NPM, dan D berpengaruh secara simultan terhadap harga saham BI. Kemudian hasil uji T parsial atau uji parsial itu bisa diartikan bahwa yang berpengaruh signifikan hanya ada dua, yaitu ROE dan NPM. Yang ROE berpengaruh signifikan positif, yang NPM berpengaruh signifikan negatif. Yang lainnya adalah berpengaruh tidak signifikan. Kemudian kesimpulan untuk analisis data menggunakan alat uji statistik berupa regresi linear berganda berdasarkan hasil penguji hipotesis diperoleh nilai koefisien 62%.
Kemudian dari hasil parsial variabel makro, GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham JEE, sedangkan variabel kurs dan suku bunga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham JEE. Sedangkan perwakilan dari variabel fundamental perusahaan ROE berpengaruh positif signifikan, NPM berpengaruh negatif signifikan, dan DER berpengaruh negatif signifikan. Untuk hasil uji simultan, ke semua variabel independen berpengaruh terhadap harga saham JEE. Saran yaitu peneliti aspek-aspek lainnya mempermudah harga saham. Peneliti menyarankan untuk menjadikan harga emas dunia, harga minyak dunia, uang beredar, harga batu bara sebagai aspek makroekonomi, dan EPS PBV ROA sebagai aspek fundamental untuk peneliti selanjutnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dikri. Terima kasih Pak Daruji. Nah, ini Sobri itu punya senyuman yang manis. Ya. Ya, Mas Sobri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oh, Sohib ya? Iya, Bapak. Sohib. Ya, Hib, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Mas Sohib. Yang pertama, saya nanti analisis kuantitatifnya biar yang menguasai Bapak Firman ya, nanti Pak Firman saja, saya tak teorinya saja. Saya ingin menanyakan Mas Sohib terkait dengan variabel X-nya sampean antara GDP dan nilai tukar. Apakah itu tidak timpang tindih? Timpang tindih bagaimana ya, Pak? Coba sekarang apa pengertian dari GDP? GDP adalah itu Pak, apa? GDP yang kamu ambil itu kan, ya GDP dulu ya, apa arti GDP? GDP itu Pak, terus tuh komponen permintaan atau permintaan dari negara seperti konsumsi masyarakat, terus nilai investasi, terus juga ada ekspor. Ulangi apa GDP? GDP itu adalah itu Pak, komponen permintaan akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, nilaba gitu Pak. Jadi itu bukunya siapa yang kamu pakai itu? Mudrajat Kuncoro Pak. Masa GDP itu permintaan? Permintaan. Gitu Pak. Seluruh merupakan Pak, begitu Pak. Apa? Mungkin begitu Pak. Yang saya baca seperti itu Pak. Gitu ya. Iya Pak. GDP itu berarti permintaan ya. Unsur dari GDP itu apa saja? Seperti konsumsi pemerintah dan masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor dikurangi impor di suatu wilayah tertentu Pak. Ya, rumusnya GDP apa? Lupa. Duh, gimana kamu bisa ngomongin lupa tanpa kalau GDP nggak kamu kuasai kok bisa nganalisa itu gimana? Kan ada statistiknya Pak, di BPS itu sudah tercantum bahwa GDP ada nilainya Pak. Jadi saya langsung nilai dari GDP itu memang tercantum, tapi tercantum GDP itu kan nilai hasil dari beberapa komponen. Komponennya GDP itu apa saja? Satu, konsumsi. Konsumsi itu adalah C. Ya, konsumsi masyarakat itu adalah C. Jadi permintaan dari masyarakat. Ya. Yang kedua itu adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di situ mencerminkan I, investasi. Ya. Terus kemudian ada G. G itu adalah pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Ya, G itu pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Dan yang D itu adalah ekspor dan impor. Pertanyaan saya, kenapa kok timpang tindih? Satu, GDP itu ada 4 komponen loh.
dari keempat komponen itu, mana sih yang berpengaruh pada pergerakan harga saham itu mana? Kalau konsumsi rumah tangga, ya, kemudian ada perusahaan, kemudian ada G. Dan G sendiri itu ada analisanya. Ada G itu dari hal pendapatan. Kalau pendapatan itu naik, ya, kalau pendapatan itu adalah naik, itu berpengaruhnya itu kepada konsumsi. Ya, pengaruhnya itu terhadap konsumsi dan juga pengaruhnya terhadap pendapatan seseorang. Ya, kalau pengeluaran pemerintah itu juga berpengaruhnya terhadap penambahan pendapatan seseorang. Ya, nah, ekspor impor itu juga gitu. Ekspor impor itu ada dua hal, ada barang dan jasa. Dan barang dan jasa di situ, ya, ekspor dan impor itu sudah membahas tentang masalah kurs mata uang, termasuk di sana devisa, ya. Terus kemudian utang luar negeri itu sudah dibahas di sana, gitu loh. Sedangkan di variabel X kamu itu ada 3, yang salah satunya adalah nilai tukar. Nah, kenapa kok saya nanya apakah tidak tumpang tindih? Karena di GDP sendiri sudah ada sudah ada pengeluaran, sudah ada ekspor dan impor itu yang membahas tentang tukar masalah tukar tukar uang itu, nilai tukar itu, gitu loh. Nah, itu sehingga hal ini itu kayak tumpang tindih, gitu loh. Terus kemudian itu tanggapi dulu aja, monggo Mas Ahir. Ya, begini Pak maksudnya saya itu mengambil hanya dengan GDP pengeluaran saja Bapak. GDP pengeluaran saja. Kan nggak bisa, pengeluaran itu, jadi penghitungan GDP itu kan ada 3, Mas. 1, GDP itu dihitung dengan cara pengeluaran. Nah, pengeluaran itu juga ada 4 komponen. Ada juga dihitung dengan pendapatan. Pendapatan itu juga ada 4 komponen. Ada yang dihitung itu dengan produksi. Produksi itu juga ada beberapa komponen. Gitu. Nah, yang kamu maksudkan di sini itu pengeluaran yang mana, gitu loh. Karena ada 4 komponen di situ. Nah, itu kenapa saya kok saya nanya ke sampean tentang beberapa komponen ini, karena takutnya timpang tindih dengan variabel yang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bahwa GDP itu kan hanya indikator. Ya. Kita sepakat pemahaman saya, GDP itu adalah sebuah indikator dari hasil perhitungan. Yang itu tidak belum tentu juga menggambarkan hubungan pengaruh kepada harga saham. Terbukti ketika saya membaca skripsi kamu, ada satu skripsi yang kamu kutip di situ tentang hubungan pengaruh antara GDP dengan harga saham, kalau nggak salah itu. Di sana tertulisnya itu sebetulnya kesimpulannya bukan GDP tapi permintaan. GDP berpengaruh positif dengan harga saham atau apa gitu, tadi saya lupa. Tapi di situ penjabarannya adalah ini menggambarkan bahwa ketika permintaan masyarakat itu tinggi, maka GDP itu juga tinggi. Maka pergerakan harga itu juga tinggi. Kalau nggak salah itu yang saya baca itu bukan ngomongin tentang permintaan, tapi GDP itu adalah sekumpulan komponen. Nah, di sini ada ketidaktepatan menurut saya ketika variabel makro yang digunakan itu adalah GDP. Nah, coba sebagai pembuktian, beberapa penelitian sebelumnya, apakah ada yang membahas GDP? Beberapa penelitian sebelumnya, apakah ada yang yang meneliti bahwa GDP itu juga menjadi variabel X-nya? Halo?
Iya Pak. Ada tidak? Halo, halo Mas Sohib. Iya Pak. Di UPI saya mau dicari Pak. Tidak ada Bapak. Nah, itu kan apa itu namanya tidak ada, itu kan sebuah pertanyaan. Bisa jadi ini kebaruan penelitian kamu, tapi bisa jadi juga mereka itu menghindar bahwa GDP itu bukan salah satu variabel makro yang bisa apa itu namanya apa itu mempengaruhi terhadap pergerakan harga. Ya, tapi karena itu tadi, karena GDP itu hanya sekumpulan dari beberapa variabel. Nah, harusnya yang kamu teliti itu adalah komponen dari GDP-nya, misalkan konsumsinya saja, atau investasinya, atau pengeluaran pemerintahnya, atau apa itu namanya ekspor dan impornya. Nah, itu yang bisa dijadikan mungkin loh ya, bisa dihubungkan dengan penetapan dari harga atau pergerakan dari harga. Itu yang jadi pikiran saya itu di situ, Mas Sohib. Gimana Mas Sohib? Iya Pak. Ya, ya dari saya itu Pak Firman dan Pak Daruji, apa itu untuk analisa kuantitatifnya mohon Pak Firman untuk yang menguji. Oke. Dan mohon maaf saya di jalan ini lagi nganter ke rumah sakit adik. Oke. Sambil mohon doanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dikri. Monggo bisa dilanjut dengan Pak Firman. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya karena penguji 2, maunya tadi nggak banyak-banyak, hanya mengikuti yang Pak Dikri aja. Ya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Sohib. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa secara umum skripsinya Sohib ini bagus. Ya, secara umum bagus. Dan ya lumayan lah bisa diapresiasi. Terima kasih. Cuma ada beberapa hal ini Sohib. Yang pertama, di latar belakang itu nampaknya kamu belum hasil dahulu. Ya walaupun di kajian pustaka itu sudah ada, tetapi di latar belakang itu tetap diperlukan yang pertama untuk melihat gap penelitian kamu dengan penelitian terdahulu, kemudian yang kedua untuk penguatan pemilihan variabel. Nah bisa jadi Pak Dikri tadi itu mempertanyakan keberadaan GDP sebagai salah satu variabel itu karena kamu tidak menjelaskan di latar belakang yang kemudian diperkuat dengan penelitian terdahulu. Jadi setiap variabel yang kamu pilih, ya setiap variabel yang kamu pilih itu harus diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dan itu harus dijelaskan di latar belakang. Itu ya. Kemudian berikutnya, nah ini sama seperti skripsi berikutnya sebelumnya, tetapi ini subjektif ya. Jadi rumusan masalah itu kok menurut saya jangan menggunakan apakah tetapi bagaimana. Karena kalau menggunakan apakah itu jawabannya hanya antara iya dan tidak. Tetapi silakan nanti misalnya Sohib punya argumentasi, oh enggak Pak, ini enggak apa-apa pakai apakah karena begini-begini misalnya, monggo enggak apa-apa. Jadi saran saya saja kok sepertinya lebih bagus menggunakan kata bagaimana. Kemudian berikutnya tentang goodness of fit. Jadi atau saya singkat GUF ya.
Jadi GOF itu apa, Sohib? Ya begitu Pak, mengukur suatu model Pak, mengukur apa besar kekuatan suatu model Pak, melalui uji determinasi, uji F dan uji T Pak. Menguji kekuatan model. Iya Pak, kekuatan variabel. Jadi, sebentar. Saya mencari di mana Sohib menjelaskan itu. Sebentar ya. Halaman berapa itu Sohib menjelaskan itu? Nah, ini. Halaman 35. Mengukur ketepatan nilai aktual suatu model. Nah, maksudnya atau dengan kata lain, apakah model yang diajukan oleh Sohib ini layak untuk diterima atau tidak? Nah, pertanyaan saya berikutnya, cara untuk menilainya bagaimana, Sohib? Cara menilai bahwa model yang diajukan oleh Sohib ini sudah bisa diterima atau tidak. Cara menilainya bagaimana? Melalui ini Pak, seperti menilai hipotesisnya gitu Pak. Maksudnya? Ya seperti ini Pak, kan di goodness of fit ini kan memang ada tiga subbab, yaitu dengan uji koefisien determinasi, uji F dan uji T Pak. Dan dengan melalui uji-uji tersebut maka gini Sohib, salah satunya kan menggunakan koefisien determinasi. Nah, pertanyaan saya, kapan suatu model itu dikatakan memenuhi syarat atau memenuhi kriteria goodness of fit itu dengan melihat koefisien determinasinya? Itu kapan dikatakan memenuhi goodness of fit itu? Gini Sohib, untuk menilai ada pengaruh atau tidak itu kan dilihat nilai signifikansinya itu tidak lebih besar dari 0,05. Nah sekarang goodness of fit atau suatu model dikatakan memenuhi goodness of fit itu manakala koefisien determinasinya itu berapa atau kriteria penilaiannya itu berapa. Kalau di buku yang saya baca Bapak itu sekitar kalau determinasinya itu di atas 50% maka itu dikatakan standar Bapak. Maksudnya tidak buruk. Sedangkan untuk di bawah 50% maka itu dikatakan tidak bagus. Maksudnya ya tidak baik begitu Bapak, kurang bagus. Ada yang mengatakan 60%, ada yang mengatakan 50%, ada yang mengatakan 20%, tetapi untuk penelitian sosial. Untuk penelitian yang seperti ini, untuk data-data keuangan itu minimal 50%, ada yang mengatakan 60%. Kalau punyanya Sohib, ini sudah memenuhi kriteria goodness of fit atau tidak? Insya Allah sudah Pak, kan sudah 60%. Insya Allah, lihat hasilnya. Ya kan sudah 60% ke atas Bapak. Karena di penelitian yang terdahulu itu Bapak paling besar itu sekitar 40% Bapak. Tidak ada yang melebihi 50%. Punyanya Sohib berapa? 60% Bapak, 62%. 62%. Ada nggak penjelasan di skripsinya Sohib ini kriterianya berapa persen, kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan itu sudah memenuhi kriteria goodness of fit atau tidak? Ada nggak penjelasannya itu? Tidak ada Pak. Nah kalau tidak ada berarti harus diadakan.
Jadi kriteria penilaian goodness of fit itu berapa, kemudian hasilnya bagaimana, sudah memenuhi kriteria itu atau tidak. Paham ya, Sohib ya? Iya, Pak. Nah, itu kan untuk koefisien determinasi. Nah, sekarang untuk katanya Sohib tadi juga bisa ditentukan melalui hasil uji T dan uji F, itu ya? Iya, Pak. Nah, untuk uji T dan uji F-nya kriterianya bagaimana? Ya seperti biasa uji regresi nilai berganda gitu, Pak. Ya seperti biasa gimana? Nah, kalau uji F ya kriterianya harus di atas dari apa F tabelnya harus F itu harus lebih besar dari F tabel, Pak. Sedangkan uji T-nya itu harus lebih kecil dari kalau uji T ini untuk menentukan hasil atau menjawab hipotesis, Pak. Jadi mengetahui bahwa ini berpengaruh atau tidaknya suatu variabel itu harus menilai dari nilai signifikan atau bisa dari T hitungnya, Bapak. Kemudian ya intinya nanti itu harus dijelaskan, Sohib, karena kamu punya apa namanya, punya subpoint itu, maka harus dijelaskan. Jadi kriteria GOF itu berapa, kemudian hasilnya bagaimana, baik melalui koefisien determinasi maupun uji T dan uji F-nya itu. Nah, berikutnya sub pembahasan tentang uji regresi itu tidak ada, walaupun penjelasannya ada, ya penjelasannya ada, tetapi sub poinnya ya itu nggak ada, subjudulnya itu nggak ada. Nah, uji regresi itu penjelasannya ada di uji T-nya itu. Sementara uji T-nya, hasil uji T itu tidak kamu jelaskan di poin itu, tetapi dijelaskan di pembahasan. Nah, barangkali biar lebih rapi, nanti Sohib dibuat poin tersendiri, uji regresi, kemudian ya penjelasannya sebagaimana biasa, kemudian penjelasan di uji T itu ya juga sebagaimana biasa, walaupun nanti dijelaskan lagi di pembahasan itu secara lebih detail. Biar nggak nyampur-nyampur maksud saya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Sohib punya rumusan masalah berapa, ya kesimpulannya juga harus menyesuaikan. Nanya keluar kayaknya, Pak. Kok keluar ya? Wah, saya nggak tahu kapan dia keluar. Enggak, barusan, Pak. Sih tak mana lagi. Mei keluar dong. Hah? Iya, itu lihat. Laptopnya katanya Pak mati. Tapi bisa dihidupin lagi. Iya, Pak. Pemakaian goodness of fit itu setiap ya Pak, setiap uji itu ya. Saya jarang menemukan goodness of fit di regresi itu, Pak. Lanjut nanti, Pak. Sampai mana tadi Sohib? Dengar?
Ya, mengukur itu Pak, uji TJF-nya Pak. Mesofit. Ya intinya nanti gini aja ya, diuji apa itu kata saya tadi, lupa saya sudah. Jadi subpoin uji regresinya itu nggak ada, tapi penjelasannya ada di uji T. Nah, sementara penjelasan uji T itu tidak ada karena kamu pakai penjelasan uji regresi. Tapi penjelasan uji T itu ada di pembahasan. Nah, maksud saya biar lebih rapi nanti uji regresi itu ada tersendiri subpoinnya menggunakan penjelasan yang ada di uji T itu. Sementara uji T nanti penjelasannya ya seperti di ya sebagaimana biasa ya, walaupun nanti dijelaskan lagi di pembahasan secara lebih detail. Kemudian yang terakhir masalah kesimpulan, Sohib. Kesimpulan itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Saya kira itu. Untuk yang lain-lain, terutama yang masalah uji statistiknya dan segala macam, saya sebenarnya nggak perlu terlalu banyak tanya karena khawatir suul adab sama pembimbingnya. Nah, pembimbingnya ini lebih pakar dari saya soalnya. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Daruji. Oke, baik, terima kasih Pak Firman. Sohib keluar dulu ya. Ya.